Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Hidup bersama itu bisa menyenangkan, tapi juga bisa menimbulkan banyak persoalan. Menyenangkan karena kita punya orang lain tempat di mana kita bisa sharing, kita bisa berbagi suka dan duka. Kita mengalami bahwa kita tidak kesepian. Tetapi kebersamaan yang demikian harus ditopang oleh prinsip. Prinsip apa itu? Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengajarkan kepada jemaat, prinsip itu adalah prinsip tidak mementingkan diri sendiri. Dan sebagai kelanjutan dari perikop kemarin, Paulus memberikan contoh apa artinya tidak mementingkan diri sendiri. Paulus mengambil contoh Yesus Kristus sendiri, Putra Allah, yang menghampakan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Bahkan sebagai manusia, dia rela untuk melayani kita, bahkan mengorbankan hidupnya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Inilah wujud dari apa yang disebut sebagai pemberian diri. Ketika orang memberikan diri dengan penuh sukacita, ia memberikan apa yang terbaik. Sanggupkah kita juga dalam hidup bersama mempersembahkan apa yang terbaik? Tidak mementingkan diri sendiri, tidak berarti tidak memikirkan diri sendiri. Melainkan saya memandang orang lain sama pentingnya dengan kepentingan diri saya sendiri. Dengan kata lain, kalau saya mau bahagia, saya juga belajar untuk membahagiakan orang lain. Sebaliknya, tindakan saya yang melukai hati orang lain sebenarnya berlawan dengan prinsip yang harus saya junjung tinggi sebagai prinsip hidup bersama. Lihatlah di mana terjadi yang disebut mencederai orang lain. Roh percederaan itu ada. Ketika kita membanggakan diri, menyombongkan diri, mementingkan diri sendiri, dan memandang orang lain rendah, bahkan mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Lihatlah dunia sekitar kita, lihatlah keluarga kita, lihatlah masyarakat kita, tempat kita bekerja. Bukankah orang-orang zaman sekarang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, terbesar, terhormat? Namun, seringkali justru hal demikian memiskinkan hidup bersama. Mari kita mulai bangun dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, Anda memikirkan bahwa Anda hidup ini untuk siapa? Anda hidup berjuang untuk apa? Bukankah sebagai bentuk pelayanan yang termulia adalah persembahan hidup Anda satu sama lain, suami terhadap istri, demikian juga sebaliknya. Dan sebagai orang tua Anda mempersembahkan diri untuk kebahagiaan anak-anak Anda. Pada suatu titik nanti anak-anak pun belajar bahwa fokus hidup mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk membahagiakan orang tua mereka, merawat orang tua mereka ketika mereka memasuki usia senja dan tidak lagi memiliki banyak daya. Mari kita mohon semoga spirit ini, roh Kristus ini juga hidup dalam keluarga kita, dalam diri kita masing-masing. Dan dengan demikian kita bersama-sama membangun komunitas hidup yang lebih baik. Mari kita mohon berkat-Nya untuk diri kita dan juga perjuangan kita dalam membangun hidup bersama. Terimalah berkat-Nya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat, dan salam bahagia.